Saya Alfi Syarina Fwadila dengan NRP 603-22-12-12-3. Di sini akan mempresentasikan terkait progres dari proposal proyek kelas MTI dengan judul pengukuran kesiapan teknologi dan penyusunan peta rencana teknologi dari monitoring dan deteksi kerusakan baterai berdasarkan kapasitas A-nya secara real time dengan sistem IoT. Di sini bisnis model Canvas digunakan untuk pendekatan mengidentifikasi permasalahan atau analisis permasalahan. Eh, untuk bisnis model Canvas di sini sendiri, untuk customer segment sendiri itu merupakan eh, target customer atau segmentasi konsumen yang nantinya akan menggunakan eh, produk dari perusahaan. Kemudian yang mana nantinya akan memungkinkan untuk memberikan revenue kepada organisasi. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah value proposition, di mana value proposition ini adalah nilai keunikan eh, kenapa customer itu memilih produk dari perusahaan atau organisasi. Yang mana value proposition ini disusun berdasarkan eh, kebutuhan dari pelanggan. Kemudian untuk distribution channel, di sini adalah sebuah elemen eh, seperti komunikasi dan lain sebagainya, di mana ini menunjukkan bagaimana cara organisasi atau perusahaan itu berkomunikasi eh, dengan para customer-nya untuk menyampaikan apa saja value proposition-nya. Kemudian untuk customer relationship di sini itu adalah eh, bagaimana eh, membangun hubungan antara pelanggan dan juga eh, perusahaan atau organisasi di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan customer baru dan juga mempertahankan customer lama. Kemudian ada revenue stream. Revenue stream di sini adalah pendapatan yang eh, diperoleh oleh organisasi atau perusahaan dari setiap customer segmen. Nah, untuk yang berikutnya itu adalah key resource, di mana ini menggambarkan aset-aset atau sumber daya yang menentukan keberhasilan pengoperasian model bisnis. Nah, untuk key activities di sini itu merupakan kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang menunjang keberhasilan dari model bisnis dalam eh, memberikan value proposition kepada customer. Kemudian untuk key partner di sini merupakan eh, mitra atau kesepakatan kerjasama antar bisnis atau perorangan yang eh, bertujuan untuk menyelesaikan tujuan tertentu dalam model bisnis. Kemudian cost structure di sini itu adalah biaya-biaya yang eh, dibebankan untuk pengoperasian model bisnis. Ya. Kemudian untuk gambaran isi yang pertama adalah bab satu pendahuluan di mana latar belakangnya yaitu
sekarang ini itu di perusahaan listrik pengujian kapasitas baterai itu masih dilakukan secara manual dan belum ada yang online. Sehingga lama pemakaian baterainya itu tidak bisa dipastikan sehingga nantinya akan mengganggu proses sistem operasional kelistrikan peralatan yang menggunakan baterai. Tentu hal ini dapat berpengaruh kepada kepuasan pelanggan. Kemudian dapat mengakibatkan kerusakan peralatan listrik hingga kebakaran akibat short circuit atau alasan keamanan. Kemudian saat ini perkembangan teknologi informasi itu mengalami peranan besar dalam aktivitas manusia. Begitupun dengan pemanfaatan jaringan internet. Sehingga perkembangan dari teknologi informasi dan jaringan internet ini dapat dimanfaatkan untuk mengimplementasikannya pada monitoring dan deteksi kerusakan, yaitu adalah sistem Internet of Things. Nah, penilaian untuk menciptakan sistem Internet of Things atau penerapannya itu tentunya perlu adanya penilaian kesiapan teknologi informasi di mana eh, penilaian kesiapan teknologi itu adalah untuk mendukung perencanaan dan pembuatan teknologi yang berkelanjutan dan juga menunjukkan seberapa siap atau matang suatu teknologi dapat diterapkan dan diadopsi oleh pengguna. Kemudian teknologi road mapping atau pemeta rencanaan teknologi itu merupakan proses perencanaan teknologi yang bersifat needs driven, di mana untuk membantu mengidentifikasi, memilih, dan mengembangkan beberapa alternatif untuk memenuhi serangkaian kebutuhan inovasi produk. Terakhir, yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengukur seberapa jauh sih kesiapan penerapan teknologi ini menggunakan TKT atau TRL dan penyusunan peta rencana teknologi untuk memberikan kerangka pedoman untuk rencana pengembangan teknologi ke depannya. Nah, setelah dari latar belakang tadi, tentunya ada rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Untuk rumusan masalah sendiri ada 3 poin. Yang pertama, bagaimana tingkat kesiapan implementasi rancangan teknologi dan inovasi dapat memudahkan organisasi atau industri melakukan pengawasan baterai pada peralatan. Yang kedua adalah bagaimana tahapan penerapan konsep teknologi dan inovasi dari IoT pada sistem pengukuran, monitoring, dan deteksi kerusakan berdasarkan kapasitasnya untuk pengembangan ke depannya. Yang ketiga adalah apa yang perlu dilakukan oleh perusahaan atau organisasi agar sistem monitoring dan deteksi kerusakan baterai dapat digunakan untuk pengukuran, deteksi kondisi, dan monitoring baterai secara efektif dan efisien. Tujuannya sendiri itu ada 3. Yang pertama adalah mengukur berdasarkan rumusan masalah, yaitu pertama mengukur tingkat kesiapan teknologi monitoring dan deteksi kerusakan sebelum diterapkan dan diadopsi oleh user. Yang kedua adalah menyusun peta rencana teknologi, monitoring dan deteksi kerusakan baterai berdasarkan kebutuhan industri. Yang ketiga adalah merumuskan rekomendasi penerapan sistem monitoring dan deteksi kerusakan baterai berdasarkan kapasitasnya secara efektif, efisien, dan ekonomis. Nah, kemudian manfaat yang akan didapat dari penelitian ini yaitu yang pertama adalah memudahkan perusahaan atau organisasi untuk mengetahui sejauh mana kesiapan teknologi dan inovasi dari sistem monitoring dan deteksi kerusakan baterai ini diterapkan. Kemudian yang kedua, membantu perusahaan mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengembangkan teknologi dan inovasi dari Internet of Things atau IoT terhadap sistem monitoring dan deteksi kerusakan baterai. Yang ketiga adalah menginovasikan sistem monitoring dan deteksi kerusakan baterai berdasarkan kapasitas AHA-nya yang efektif, efisien, dan ekonomis. Untuk kajian pustaka dan dasar teori, yang pertama ada State of the Art, merupakan kumpulan jurnal yang digunakan sebagai referensi di penelitian ini, dan juga turut memberikan penjabaran mengenai perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan dilakukan. Kemudian ada bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas adalah model bisnis yang menggambarkan, memvisualisasikan, menilai, dan mengubah model bisnis yang terdiri dari 9 blok yang saling berkaitan. Kemudian ada tingkat kesiapan teknologi atau teknologi readiness level, di mana
berperan sebagai indikator yang menunjukkan seberapa siap atau matang suatu teknologi untuk diterapkan dalam dunia nyata dan diadopsi oleh pengguna. Kemudian ada teknologi roadmap, di mana pemetaan rencanaan teknologi atau teknologi roadmap ini merupakan serangkaian proses perencanaan teknologi yang didorong oleh proyeksi kebutuhan-kebutuhan atau project needs atau needs driven atas kondisi masa yang akan datang. Kemudian ada Internet of Things, yaitu IoT merupakan paradigma telekomunikasi nirkabel yang memanfaatkan objek seperti perangkat bergerak, sensor, atau perangkat lain yang saling berkomunikasi untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk detailnya sendiri sudah dipaparkan di proposal. Kemudian metode penelitian yang dipakai di sini bisa dilihat flowchart-nya, di mana pertama yaitu melakukan analisis permasalahan. Analisis permasalahan di sini sendiri menggunakan bisnis model Canvas untuk mengidentifikasi. Kemudian dari situ dilakukan studi literatur atau kajian pustaka untuk mendukung proses penelitian ke depannya. Kemudian pengukuran TKT, kemudian pemeta rencanaan, di mana pemeta rencanaan ini di dalamnya ada 4 proses, yaitu proses pemeta rencanaan lingkungan, proses pemeta rencanaan produk, pemeta rencanaan teknologi, dan terakhir proses STRAP dan NPI atau Strategic Planning dan New Product Introduction. Di mana masing-masing dari bagian proses ini memiliki masukan dan keluaran. Kemudian setelah didapatkan tingkat kesiapan teknologi dan proses pemeta rencanaan dan outputnya seperti apa, kemudian didokumentasikan dalam laporan penelitian. Ya, terima kasih.